Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah resume dari materi yang saya pelajari, yaitu tentang pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti dari muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu mengatur hak, kewajiban, dan juga larangan, lalu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kewajiban pokok penyelenggaraan pemerintahan. Dilanjutkan kepada hakikat pelayanan publik. Di antaranya adalah pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Lalu, pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak atau ditarik bayaran. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Dan yang terakhir adalah pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara. Sebenarnya, justru itu adil karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang diberikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelenggaraan ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, saran dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah kompensasi petugas. Pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat. Lalu pada klasifikasi pelayanan publik, terdapat 4 bagian. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sandi-sandi kehidupan masyarakat. Jenis-jenis pelayanan publik, yaitu adalah pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produk fisik ataupun tidak. Jenis-jenis pelayanan umum dapat dilihat dari pasarnya, tingkat keberwujudannya, tingkat keterampilan penyedia jasa, dan juga tingkat dari tujuan organisasi tersebut. Dilanjutkan pada pengertian etiket dan juga etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket yaitu berasal dari bahasa Prancis equite, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Perbedaan etika dan etiket menurut Barnett tahun 2007. Etiket
Menyangkut cara sesuatu perbuatan harus dilakukan manusia, hanya berlaku pada pergaulan bila tidak ada sanksi mata atau etiket yang berlaku. Bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan biasa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Hanya memandang manusia dari segi lahiran saja. Sementara di etika, tidak terbatas pada cara dilakukan sesuatu perbuatan, selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Jauh lebih efisien, absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Menyangkut manusia dari segi dalam. Selanjutnya, harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga. Untuk meningkatkan kualitas SDM dapat diupayakan dengan cara peningkatan kapasitas, penegakan disiplin, meningkatkan perilaku melayani, dan juga penerapan sistem penghargaan dan juga sanksi. Untuk memperbaiki sistem dan aturan yang telah ada, dilakukan upaya penyempurnaan standar pelayanan, sistem pelayanan, dan juga sistem manajemen kerja. Dilanjutkan dengan debirokratisasi, penegakan hukum dan aturan, dan juga deregulasi, serta penyediaan sarpras bagi penggunaan layanan berkebutuhan khusus. Demikian resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.